Hai Sobat Tiket sekalian, ini adalah episode pertama kita. Tentunya kita akan membahas hal-hal menarik terkait perkucingan, khususnya tentang Catering. Di episode kali ini, saya Gunawan sebagai founder ataupun owner dari Dentika Catering. Yang mau tahu lebih lanjut mengenai informasi tentang Catering, saksikan terus sampai selesai. Kali ini kita akan masuk ke materi yang pertama, mengenai catering ataupun breeder. Sobat sekalian, breeder itu adalah orangnya atau pembiaknya atau ownernya kita bisa bilang. Catering itu adalah tempat pembiakannya. Kalau misalkan kita menyebut catering itu apa? Catering adalah tempat pembiakannya. Siapa yang membiakan? Yaitu breedernya. Kalau dari saya sendiri dibedakan menjadi dua. Ada breeder yang memang terregister, ada breeder yang tidak terregister. Apa sih artinya breeder terregister dan breeder yang tidak terregister? Breeder yang terregister adalah breeder yang terdaftar di salah satu organisasi kucing yang memang lisensinya resmi dari asosiasi-asosiasi atau organisasi kucing yang sudah memiliki aturan maupun ketentuannya. Kemudian saya akan menginformasikan mengenai asosiasi-asosiasi ataupun organisasi apa aja yang bisa untuk program cateringnya. Indonesian Cat Association atau ICA, yang berikutnya ada TIKA, kemudian ada WCF, ada CFA, dan sebetulnya masih banyak lagi organisasi lainnya yang tidak bisa saya sebutkan, hanya yang di Indonesia yang saya ketahui diantaranya tadi yang sudah saya sebutkan. Oke, untuk catering saya sendiri terdaftar di Indonesian Cat Association atau di ICA. Nah, ICA sendiri ini berafiliasi dengan organisasi kucing dunia, yaitu VIVE. Saya otomatis termasuk sebagai catering di VIVE juga. Terus sedikit mengulas mengenai catering saya sendiri. Jadi catering saya sendiri bernama Dentika Catering. Nah, Dentika Catering ini sebetulnya untuk terdaftar di TIKA itu sudah sejak 2018. Kalau terdaftar di Indonesian Cat Association itu sudah sejak 2019. Kalau untuk kita mulai memelihara kucing sendiri sudah dari 2017, jadi sudah cukup lama sekali. Kita tentunya tidak langsung menjadi catering. Nah, sebetulnya apa sih tujuan dari catering itu sendiri? Jadi sobat sekalian, setiap catering itu punya tujuannya. Tujuannya apa sih? Tujuannya yang paling utama dan sama tentunya di asosiasi manapun, yaitu sebagai pembiakan dan memurnikan ras. Jadi ingat, kata kuncinya adalah memurnikan ras, bukan menyilangkan atau mengawin silangkan dari berbagai ras, tidak, tapi memurnikan dari ras yang kita akan program breedingkan. Kemudian setelah itu kita sendiri berkomitmen untuk melakukan breedingan untuk di dua jenis ras saja. Breedingnya yang pertama adalah ras Bengal dan yang kedua adalah ras Sphinx. Oke, sobat sekalian, sebagian mungkin sudah mengetahui ya apa itu ras Bengal. Nanti kalau ada yang pengen lebih tahu terkait kucing ras Bengal itu atau mau dibikinkan segmen khusus, silahkan komen ya. Saya akan menceritakan bahwa ada berbagai hal persiapan yang perlu dilakukan untuk menjadi catering ataupun breeder yang terregister. Indonesian Cat Association atau ICA, ada hal-hal yang perlu disiapkan. Mungkin saya akan menjelaskan tidak detail, secara umum saja. Jadi biar sobat-sobat sekalian juga bisa tahu. Dan mungkin yang pertama yang perlu sobat sekalian persiapkan itu dari segi lingkungan ataupun tempat akomodasi dari program yang akan dijalankan atau program breeding yang akan dijalankan. Persiapan dari segmen lingkungan atau akomodasi yang perlu dipersiapkan tinggi sekali. Kenapa? Karena kita sebelum memelihara kucing, tentunya kita harus mempersiapkan dulu tempatnya atau akomodasinya, lingkungannya itu harus dipersiapkan. Apa aja sih kalau misalkan kita punya komitmen atau punya program breedingnya itu direncanakan free room. Jadi free room itu maksudnya adalah kucingnya tidak di dalam kandang. Itu boleh saja, silakan. Kalau teman-teman sekalian memiliki kapasitas ruangan yang cukup, dibikin proporsional tentunya. Oke, selanjutnya yang perlu dipersiapkan adalah terkait lingkungannya, masih berkaitan dengan lingkungannya, yaitu kita harus memperhatikan juga bahwa lingkungan kita ini tidak akan mengganggu tetangga-tetangga kita. Jadi kita perlu melihat situasinya, karena perlu sobat ketahui bahwa aktivitas kita ini mungkin
sebagian ada yang merasa terganggu terkait adanya program-program ataupun rencana breeding yang akan kita kerjakan. Jadi sebaiknya kita pahamin dulu seperti apa lingkungan kita. Ya, jangan sampai menimbulkan konflik di saat sudah program breeding berjalan nanti. Jadi benar-benar perhatikan sekali lingkungan kita seperti apa. Yang berikutnya adalah terkait dengan akomodasinya kalau untuk kandang. Kandang juga harus dipersiapkan dengan layak. Terhitung layak seperti apa sih? Ya tadi, yang bisa ada ruang untuk si kucing ini bisa beraktivitas dengan leluasa. Jadi kalau di ICA sendiri, ada standar-standar ukurannya untuk kandang yang diperbolehkan seperti apa. Itu. Kemudian yang berikutnya adalah arena bermain atau playroom atau play area. Nah, seperti inilah sudah saya persiapkan. Ada pohon kucing atau kita bisa sebut tree ya, atau pohon kucing. Nah, ini saya persiapkan untuk area bermainnya mereka atau area bermain kucing-kucing yang kami breeding. Kenapa? Karena mereka juga butuh aktivitas bermain, butuh healing juga. Bukan kita aja butuh healing ya, tapi kucing juga butuhkan untuk bermain juga. Mereka untuk mengurangi rasa stres mereka di ruangan mungkin dengan ketemu kucing-kucing yang lain. Jadi berikan ruang untuk mereka juga beraktivitas bermain. Jangan sampai hanya di ruangan saja. Kemudian apabila kita sudah persiapkan hal tadi, persiapkan juga ruangan untuk isolasinya, sobat sekalian. Jadi penting sekali untuk mempersiapkan ruang isolasi. Kenapa? Karena ketika kita ada kucing-kucing yang baru diadopsi, atau ada kucing yang kondisi kesehatannya menurun, kita bisa langsung pisahkan dari kucing-kucing yang kondisinya masih baik atau sehat, supaya tidak menimbulkan atau menularkan kepada kucing lainnya. Itu penting sekali, sobat sekalian. Kita persiapkan juga dari segi peralatannya. Peralatannya apa aja sih yang perlu disiapkan? Secara umum peralatan yang perlu disiapkan itu standarnya ya, makanan dan minuman, tempat makan, tempat minum itu perlu dipersiapkan. Kemudian juga alat bermain seperti ini, ataupun bola seperti ini, itu bisa juga dipersiapkan. Kemudian selain tempat makan minum, nah baiknya tempat makan minum, saya berbagi tips, baiknya diberikan cadangan. Jadi jangan, misalkan jumlah kucingnya 2, kemudian tempat makanannya, tempat minumannya jumlahnya jadi 4 ya, karena ada 2 ekor kucing, jadi 1 kucing mendapatkan 2. Nah itu perlu ada cadangannya juga lebih baik. Jadi ketika kita ada melakukan pembersihan, ada cadangan atau dengan kondisi-kondisi yang darurat, kita memiliki cadangan dari tempat makanan ataupun tempat minum sendiri. Tempat makanan, tempat minuman seperti apa sih yang direkomendasikan? Menurut saya, yang direkomendasikan adalah tempat makanan yang berbahan stainless steel ataupun berbahan seramik. Karena menurut saya, berdasarkan pengalaman saya, 2 bahan tadi mudah untuk disterilisasi. Jadi bisa meminimalisir kontaminasi dari bakteri. Yang perlu kita siapkan lagi yaitu, kalau untuk saya karena pemilik kucing Sphinx ya, jadi ada kebutuhan untuk penghangatnya. Penghangatnya biasanya saya siapkan adalah selimut. Kita siapkan untuk kucing Sphinx. Nah, ini yang ada di depan saya ini adalah kucing Sphinx. Dia jenis, memang salah satu jenis ras hairless ya. Dia tapi bukan yang tidak memiliki bulu, dia ada bulu di area-area tertentu, sobat sekalian. Karakternya sangat friendly dan aktif kucing Sphinx ini. Ya, kalau Bengal kan dia di polanya yang menarik ya. Kalau Sphinx ini ya memang khasnya adalah di kondisi kulit atau bulunya yang hairless gitu. Oke, yang selanjutnya setelah alat-alatnya sudah dipersiapkan, kita persiapkan juga nutrisinya atau makanannya serta vitamin-vitaminnya. Karena nutrisi yang tepat, nutrisi dengan gizi yang baik, itu akan mempengaruhi dari pertumbuhan dan perkembangan dari kucing yang akan kita lakukan breeding. Itu penting sekali, sobat sekalian. Jadi baiknya perhatikan makanan-makanan yang baik. Jadi bisa tanyakan ke breeder yang kita akan adopsi kucingnya, penggunaan makannya seperti apa, aktivitasnya bagaimana, vitaminnya apa. Maka kalau saran saya adalah dilanjutkan saja, tidak perlu transisi, supaya memudahkan kita dalam melakukan program pembiakannya nanti. Oke, setelah itu bisa kita persiapkan juga terkait, setelah tadi ya sudah dari sisi lingkungan, tempat, kemudian juga peralatan dan nutrisi. Setelah itu persiapkan juga yang terakhir, kucingnya nih. Itu harus dipilih yang cocok untuk sobat-sobat sekalian seperti apa. Seperti saya memilih untuk kucing Bengal, saya memiliki alasan. Tampilannya gahar banget seperti leopard mini gitu kan, dan itu yang memang saya suka. Kemudian kenapa saya memilih Sphinx juga? Jadi saya pengen ada yang berbeda, hal berbeda darinya. Apa yang membedakan? Hairless-nya terutama teman-teman sekalian. Karena memang kucing hairless ini atau Sphinx ini yang mungkin sobat-sobat sekalian ada merasa terganggu karena hal bulu misalkan,
maka kucing Sphinx bisa menjadi pilihan. Setelah mendapatkan kecocokan di jenis kucing apa yang dipilih, maka bicarakan dengan anggota keluarga yang ada di rumah. Sebelum mendaftarkan diri sebagai breeder ataupun cattery profesional yang terregister, harus ada komitmen bersama di dalam rumah. Kenapa? Ketika kita bisa komitmen bersama, maka menjalaninya akan lebih enak dan lebih nyaman. Sepakati dulu bersama dengan istri kalau sudah memiliki istri, ataupun dengan anak, ataupun dengan orang tua yang ada di rumah. Kemudian setelah itu sudah dipilih dari segi kucingnya akan dilakukan pemilihan, dan perhatikan juga tentunya dari kesehatannya si kucing tersebut, vaksinasinya, apakah sudah vaksinasi lengkap atau belum, itu perlu diperhatikan juga. Kemudian penggunaan obat cacingnya seperti apa, itu perlu ditanyakan juga. Jadi dalam mengadopsi kucing itu kita banyak hal juga yang perlu diperhatikan. Nah, apabila ingin segmen khusus kupas tuntas nih, apa sih tipsnya atau bagaimana sih cara dalam memilih parent stock atau kucing yang akan dilakukan program breeding saat pertama kali? Komen di bawah, like, subscribe, dan komen di bawah. Nanti saya akan bikinkan segmen-segmennya apabila memang banyak sekali permintaan untuk segmen tersebut tadi. Nah, selanjutnya setelah itu tentukan nih, paling terakhir sekali sobat sekalian, putuskan dan tentukan mau mendaftarkan di asosiasi mana, maksud saya. Karena banyak kan asosiasi yang tadi sudah sebutkan di awal, silakan tentukan. Nah, kalau saya sendiri memang di Indonesian Cat Association fokusnya, karena sebelum kita menjadi cattery yang terdaftar di ICA, itu ada beberapa tahap juga yang harus dilewati. Di antaranya adalah diklat dasar cattery. Itu banyak sekali sobat sekalian ilmu yang bisa kita dapat dari diklat dasar cattery tersebut, termasuk persiapannya, program breedingnya, genetik kucingnya, kemudian terkait informasi cat show-nya, banyak sekali di informasinya. Jadi sobat sekalian bisa ikuti juga diklat tersebut. Lihat jadwalnya serta ikuti. Banyak sekali ilmu yang bisa didapat. Termasuk nutrisi juga itu ada dibahas di situ sobat sekalian. Jadi silahkan yang mau melakukan pembiakan dan melakukan pendaftaran cattery di asosiasi tertentu, pilih. Lihat dulu, bisa di googling, cari asosiasi kucing atau asosiasi organisasi kucing yang resmi, dan baca-baca dulu deh, timbang-timbang dulu. Sudah memutuskan, silahkan putuskan untuk memilih di asosiasi mana sobat-sobat sekalian. Nah, jadi kira-kira inilah episode pertama segmen mengenai pengenalan cattery. Bantu kami topik-topik apalagi yang sobat-sobat sekalian butuhkan untuk kita bahas tentunya. Tapi kita juga butuh dukungan sobat sekalian untuk like, komen, serta subscribe dan share tentunya, supaya channel ini bisa lebih berkembang dan bermanfaat untuk banyak orang. Dan terima kasih sudah menyimak YouTube kami.